Shalom saudara dalam Tuhan. Kita bersama lagi dalam acara Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita akan bersama kembali dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, Bapa di dalam surga. Saat ini kami bersama-sama lagi hendak mendengarkan sabda-Mu. Engkau berfirman kepada kami, dan Engkau ya Roh Kudus akan terus menolong kami mendengar dan menerima firman-Mu, sehingga kami tetap teguh dalam iman, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai 20. Demikianlah sabda Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Ada pemahaman yang mengatakan bahwa jika imanmu kuat, hidupmu taat kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja atau beribadah, rajin membawa persembahan syukur kepada Tuhan, maka hidupmu pasti diberkati, bebas dari segala sakit penyakit, bebas dari kegagalan, dan engkau pasti akan selalu sukses, bahagia, dan makmur. Tetapi sebaliknya, jika imanmu lemah, atau jika engkau tidak beriman, maka tanda-tandanya adalah bahwa kamu hidup dalam kemiskinan, penderitaan, sakit penyakit, dan segala hal yang menyulitkan kehidupan. Orang biasa menyebutnya itu adalah teologi sukses. Dan membaca Mazmur 34 secara khusus dari ayat 16 sampai 20 pembacaan kita tadi, kita melihat pernyataan iman Daud dalam pergumulannya yang harus berpura-pura tidak waras di depan Abimelek. Ia dalam kesesakan, ia dalam kesulitan. Dan dari situ ia belajar bagaimana kemudian Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Daud dikatakan ia taat setia kepada Tuhan, tetapi juga yang tak luput dari dosa. Dan dalam pengalaman imannya bersama dengan Tuhan, ia menyatakan bagaimana kasih Tuhan tetap berlaku atasnya. Kasih Tuhan tetap berlaku bagi orang-orang benar. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 17 sampai 18a, pertama, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Orang-orang benar selalu diperhatikan oleh Tuhan, dan telinganya selalu mendengar ketika orang benar itu berseru kepadanya. Hal yang kedua, Tuhan melepaskan dari kesesakannya. Tuhan melepaskan dari kesesakan. Ia dalam kesesakan, tetapi Tuhan tidak membiarkan ia terus-menerus dalam kesesakan, dan Tuhan bertindak untuk melepaskan orang benar itu. Yang ketiga, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan yang remuk jiwanya. Dan yang keempat, Tuhan melepaskan dari banyak kemalangan. Demikianlah tindakan kasih yang dialami oleh Daud, yang tentu saja saudara-saudara juga berlaku bagi semua orang-orang benar.
Itulah fakta tentang Tuhan dan juga fakta tentang kehidupan manusia. Kita tidak akan pernah steril dari yang namanya kemalangan sebesar apapun iman kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan ada dan bertindak melepaskan engkau dari segala kemelut dan kemalanganmu itu. Inilah tindakan Tuhan terhadap orang-orang benarnya. Tetapi juga dikatakan bahwa ia menentang orang-orang yang jahat. Saya dan saudara-saudara adalah orang berdosa, orang-orang yang tak luput dari kesalahan. Begitu banyak perbuatan atau tutur kata atau bahkan mungkin dalam pikiran kita hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita disebut sebagai orang benar? Bagaimana kita kemudian bisa mengatakan bahwa kita adalah orang-orang benar Tuhan yang akan dilepaskan dari segala kemalangan? Saudara, saat saya dan saudara menerima dan percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itulah kita disebut sebagai orang-orang benar Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang sudah memikul segala dosa kesalahan kita dan menanggungnya di atas kayu salib, sehingga setiap hutang dosa kita dihapuskan, setiap pelanggaran-pelanggaran kita dihapuskan. Orang berdosa tetapi kemudian dibenarkan. Dan dengan cara seperti apa kita mendapatkan pembenaran itu? Hanya satu, yaitu dengan iman kepada Yesus Kristus yang sudah mengerjakan penyelamatan kita, bukan dengan perbuatan, bukan dengan amal ibadah, bukan dengan semua ketaatan kita untuk mengikuti aturan-aturan agama, tetapi hanya oleh iman kepada Yesus Kristus maka kita menjadi orang-orang benar. Demikianlah kita menjadi orang-orang benar Tuhan. Dengan demikian teguhkan iman, jalani hidup dan tetap percaya bahwa Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah pelindung kita dan melepaskan kita dari segala kemalangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau meneguhkan iman kami lagi, bahwa kami adalah orang-orang benar-Mu ketika kami menerima dan percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Engkau yang sudah membenarkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersuka cita akan firman-Mu saat ini, bahwa sekalipun kami tidak luput dari berbagai kesulitan bahkan kemalangan hidup yang banyak itu, tetapi Engkau berjanji untuk melepaskan kami daripada semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga, kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, kami semua menerima firman-Mu, melakukannya, mempercayainya sepenuhnya dalam hidup kami, dan terus bergantung kepadamu, percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini, kami mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang juga diliputi oleh berbagai kemalangan hidup dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu pun berbicara kepada mereka saat ini, dan Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka semua. Mereka boleh menyaksikan betapa Tuhan yang setia tetap mereka alami dalam hidupnya, dan Tuhan akan tetap menopang mereka dalam seluruh kelemahan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk semuanya, dan biarlah berkat pengasihan-Mu akan terus kami nikmati, sehingga kami tetap percaya kepadamu dalam berbagai perjuangan hidup. Terlebih lagi Tuhan ketika kami diperhadapkan dengan begitu banyak hal-hal yang di luar kemampuan kami untuk mengatasinya. Kini kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.